Shalom saudara-saudara. Bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu satu dengan yang lain, memuji memuliakan Tuhan. Terkhusus bagi kita yang baru pulang dari kampung ya, selamat datang. Sudah rindu kita ini, rindu sama oleh-olehnya. Adakah? Iya. Ya, kita ucapkan selamat datang. Mungkin masih ada yang di kampung ya. Ya, itu banyak-banyak oleh-olehnya itu. Ya, kalau yang masih tinggal di kampung. Selamat datang, selamat Natal juga, selamat Tahun Baru juga untuk kita. Ya, kemarin kita safari Natal yang ke Toraja belum sempat dikunjungi ya. Tapi Bapak Ibu jangan berkecil hati ya, karena belum dikunjungi. Kita selalu mendoakan Bapak Ibu kok. Dan itu merupakan masukan ke depan bagi kita ya, untuk menjadi lebih baik lagi. Jangan berkecil hati. Kita ke depan itu menjadi masukan bagi kita. Kita akan menjadi lebih baik lagi ke depan. Oke Bapak Ibu ya? Oke baik? Baik. Ya. Mantap. Karena biar silaturahmi tidak putus, adakah oleh-oleh? Ya, bukan ada 100 ya, oleh-oleh. Nah saudara-saudara, pada minggu ini kita merenungkan firman Tuhan dari 3 bacaan itu, yaitu diberi tema dibaptis dan menerima kuasa Roh Kudus. Dibaptis dan menerima kuasa Roh Kudus. Didio anna tarima pena masalu. Tentu dari tema ini kita bisa tahu ya, kita belajar makna atau arti baptisan itu. Bapak Ibu semua sudah dibaptis? Sudah ya? Atau ada yang belum dibaptis ini? Adakah? Anis belum? Berarti masih sekolah minggu itu. Ya nanti Bapak Pendeta baptis ini. Ada Bapak Pendeta. Ya, selamat datang juga Bapak Pendeta. Senang bisa bertemu Bapak Pendeta. Coba kalau kemarin itu kita hubungi Pak Pendeta ya, supaya bisa melayani. Dan kalau ada yang belum dibaptis, dibaptis. Tapi kurang informasi gitu. Tapi tidak apa-apa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, baptisan. Kita sebagian besar sudah dibaptis. Dan ini sangat penting, saudara-saudara. Mungkin kita sudah dibaptis, kita lupa makna baptisan itu. Sudah pernah tahu tapi lupa. Mungkin ada orang tanya, kenapa dibaptis? Kenapa pakai air? Kenapa ada yang diselam, ada yang dipercik? Pertama-tama saudara-saudara, mari kita lihat kenapa sih pakai air itu? Kenapa pakai air? Air itu adalah simbol ya. Kalau kita cari simbol air itu banyak. Air itu bisa berarti kehidupan, bisa berarti pembersihan. Air bisa juga berarti perubahan kehidupan menuju kehidupan yang baru. Itu simbol air. Saudara cari di internet itu banyak ya tentang simbol air. Sehingga kita pakai air. Air merupakan hal yang unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia ya. Kalau kita bicara pelajaran biologi, berapa persen air dalam tubuh kita Bapak Ibu? Katanya 70%. 70% air dalam tubuh kita. Jadi air itu sangat penting dan juga dipakai untuk pembaptisan. Dipakai untuk pembaptisan. Dan pembaptisan ini salah satu sakramen ya. Jadi kita punya 2 sakramen. Sakramen yang pertama baptisan, dan yang kedua perjamuan kudus. Baptisan kudus dan perjamuan kudus. Ya, sakramen artinya kita bisa katakan bahwa itu adalah perintah langsung yang disuruh oleh Tuhan Yesus untuk dilakukan umatnya sepanjang masa, sepanjang kita masih ada di dunia ini. Nah, saudara-saudara, karena itulah kita memakai
air menjadi media untuk pembaptisan. Seperti itu. Lalu ada yang dikatakan, kalau saudara baca, ada yang namanya baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus. Nah, saudara jangan bingung ya, membedakan baptisan air, baptisan Roh Kudus. Nah, ini bagaimana ini? Jadi seperti ini. Baptisan Roh Kudus itu bentuk kelihatannya atau bentuk nyatanya adalah baptisan air. Begitu. Jadi seperti ini. Ketika air itu dipercik kepada anak kecil atau kepada orang dewasa, itu melambangkan bahwa Roh Kudus itu turun dan mengurapi orang yang dibaptis itu. Nah, itu salah satu alasan mengapa kita pakai baptisan percik ya. Karena ada baptisan selam, ada yang bilang kalau baptisan percik itu tidak sah. Kalau pindah ke denominasi seberang, dibaptis lagi pakai baptisan selam. Nah, itu kita tidak menganggap itu hal yang benar. Tetapi dalam ajaran kita itu baptis itu sekali seumur hidup. Entah itu dia mau percik atau selam. Tetapi dalam ajaran Toraja, gereja Toraja, kita menggunakan baptisan percik. Karena itu tadi, salah satu alasan tadi itu. Dipercik dan Roh Kudus itu turun dan mengurapi kita semua. Seperti itu. Kalau kita mau perdebatkan dalam Alkitab itu yang mana paling benar, baptisan selam atau baptisan percik, ya, kita bisa perdebatkan itu. Ya, kita bisa, tapi saat ini bukan untuk kita mau berdebat antara selam atau percik yang paling benar. Tetapi yang paling penting Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam baptisan itu, ketika kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ini yang paling penting ini. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu yang paling penting. Karena di luar sana ada yang masih tambah-tambah. Mungkin pernah saudara-saudara dengar ya, ditambah-tambah, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Nah, ini sesat, ini salah. Dalam Alkitab mana ada yaitu Tuhan Yesus, ada embel-embelnya yaitu Tuhan Yesus di belakang? Tidak. Itu salah, itu sesat. Tuhan Yesus hanya perintahkan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau saudara-saudara dengar di luar sana ada ditambah-tambah, itu tidak sah. Tidak sah itu. Kalau ada embel-embelnya yaitu Tuhan Yesus. Seolah-olah dia mau katakan itu Allah Bapa Tuhan Yesus, Allah Anak Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus Tuhan Yesus juga. Dia mau katakan seperti itu. Jadi itu salah. Seperti itu ya. Jadi saudara harus berhati-hati. Mungkin ada saudara, ada rekan-rekan, ada keponaan yang dibaptis seperti itu ya. Ingatkan bahwa itu baptisan yang salah. Kalau ada embel-embel begitu. Nah, lalu yang berikut saudara-saudara, kita mengenal ada baptisan anak dan baptisan dewasa, iya kan? Baptisan anak, baptisan dewasa. Mengapa seperti itu? Di denominasi lain juga kan hanya baptisan dewasa ya. Mereka tidak menerima itu baptisan anak. Ketika ada anak yang mau dibaptis, mereka anggap itu diserahkan saja. Tetapi kita menganut ajaran baptisan anak dan juga baptisan dewasa. Kenapa demikian? Nah, ini ada dasarnya Bapak Ibu Saudara. Ada dasar teologinya. Namanya teologi perjanjian. Teologi perjanjian. Teologi perjanjian itu ada beberapa ya. Ada perjanjian Allah dengan Nuh, perjanjian Allah dengan Abraham, dan ada lagi. Tetapi di sini yang khususnya yang dimaksud dengan baptisan adalah perjanjian Allah dengan Abraham. Perjanjian Allah dengan Abraham, yaitu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Perjanjian Allah dengan Abraham adalah sunat. Mitandena satu sunat kan? Dialah itu apa nah?
apa namuannya ya. Dalam bahasa Alkitabnya kulit katannya ya. Kulit katannya. Saya tidak mau tahu siapa-siapa yang sudah disunat ya. Sunat. Dan kalau saudara-saudara baca di perjanjian lama itu siapa-siapa yang disunat? Mulai dari anak kecil sampai anak orang dewasa. Iya kan? Tetapi yang disunat itu cuma laki-laki. Cuma laki-laki. Karena inilah saudara-saudara, kita menganut baptisan anak kecil sampai orang dewasa. Orang-orang yang disunat itu, ketika mereka sudah disunat, mereka masuk dalam bagian dalam perjanjian. Mereka menjadi umat-umat perjanjian. Dikatakan orang-orang yang tinggal dalam rumahmu Abraham, orang-orang asing yang ada dalam rumahmu, itu semua harus disunat. Lalu apa yang diperoleh dalam janji itu? Yaitu penyertaan Allah, mendapat berkat dan menjadi berkat, lalu mendapat jaminan keselamatan. Saya ulangi ya, janji dalam sunat itu adalah mendapat berkat, berkat jasmani, berkat rohani, lalu menjadi berkat, disertai oleh Allah dan mendapat keselamatan. Sungguh luar biasa. Orang-orang yang disunat itu mendapatkan janji itu dari Allah. Lalu dalam perjanjian baru, perjanjian itu diganti. Tanda sunat itu diganti, Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan yang namanya tadi baptisan. Diganti dengan baptisan. Sehingga anak-anak orang dewasa itu harus dibaptis. Bapak Ibu Saudara bisa mengerti ya? Itu kenapa anak kecil sampai orang dewasa harus dibaptis. Nah, selain berkat Abraham yang sangat penting, dalam baptisan itu kita mendapatkan janji, jaminan bahwa kita ini orang-orang yang sudah dibaptis adalah anggota tubuh Kristus. Saya dan Bapak Ibu yang sudah dibaptis adalah anggota tubuh Kristus. Kita menjadi keluarga Allah dan kita mendapat bagian dalam kematian Kristus, sehingga kita disucikan dari segala dosa kita dan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus pada kehidupan baru. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara, ini makna baptisan ini. Tidak main-main makna baptisan ini, saudara-saudara. Jadi kalau saudara dibaptis, sama saja itu saudara disunat. Nah, bedanya tadi apa? Sunat itu cuma laki-laki kan? Tapi baptisan ini semua, baik laki-laki maupun perempuan. Sunat diganti dengan baptisan. Saudara sudah dibaptis sama saya dengan saudara sudah disunat. Namanya itu sunat rohani, sunat Kristen. Dan dalam bahasa Paulus dikatakan sunat Kristus. Itu saudara-saudara. Jadi jangan pandang enteng ini baptisan ini. Jangan pandang enteng. Tetapi satu hal kita perlu ingat, bahwa baptisan itu tidak menyelamatkan ya. Ya. Ini penting, tapi harus diingat. Baptisan tidak menyelamatkan. Nanti saudara-saudara bilang, belum dibaptis, tidak selamat ini. Belum dibaptis, dosanya masih ditanggung sama orang tuanya. Tidak begitu ya. Bukan seperti itu. Baptisan tidak menyelamatkan. Tetapi yang menyelamatkan adalah iman pada makna dalam baptisan itu. Itu yang penting. Iman pada makna dalam baptisan itu. Yang tadi yang saya sudah bacakan itu kan. Kita beriman pada makna baptisan itu. Jadi bagi anak-anak yang masih kecil, yang belum dibaptis, mereka kan belum beriman kan? Belum beriman, belum tahu gitu. Nah, lalu bagaimana dengan mereka? Itu tugas orang tua. Kita sebagai orang tua mereka, kita bertanggung jawab memperkenalkan Kristus. Ketika mereka sudah dibaptis, kita punya tanggung jawab untuk memperkenalkan Kristus, supaya kelak mereka pun beriman kepada Yesus Kristus.
mengaku Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat bagi mereka. Nah, bagi di dalam gereja Toraja kan ada tahap-tahap ya. Ketika mereka sudah mulai beranjak dewasa, mereka katekisasi, mereka disidi, dan di situ adalah momen ketika mereka mengaku. Gitu. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Nah, tetapi jika saudara-saudara menghalangi atau tidak mau anak saudara dibaptis, pemahaman saudara masih keliru. Nanti dewasa baru anakku dibaptis. Saudara menghalang-halangi anak saudara dibaptis, itu sama saja saudara membiarkan mereka itu hidup di dalam keluarga, di luar keluarga Allah. Mereka tidak masuk dalam anak-anak perjanjian. Mereka bukan keluarga Kristus, keluarga Allah. Mereka tidak termasuk tubuh Kristus. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara berdosa, karena tidak mau memberi anaknya untuk dibaptis. Ini tidak main-main. Mereka tidak mendapatkan janji berkat. Lalu lebih ngerinya, Rasul Paulus katakan mereka itu menjadi anak-anak cemara, anak-anak yang tidak kudus. Kalau anak-anak itu belum dibaptis, saudara, ini tidak main-main. Kalau Bapak Ibu Saudara kasusnya Musa yang lalai untuk menyunatkan anaknya, apa yang terjadi kepada Musa? Tuhan hampir membunuh Musa karena tidak menyunatkan anaknya. Untung istrinya yang sunat. Seperti itu. Jadi baptis itu bukan main-main ya. Masih ada kesempatan. Yang belum dibaptis, berilah diri untuk dibaptis. Anak-anak kita yang belum dibaptis, segera dibaptis. Dan di dalam gereja itu mereka mendapatkan pengajaran-pengajaran tentang iman Kristen. Seperti itu. Bapak Ibu Saudara bisa mengerti ya, bisa kita pahami tentang baptisan ini. Nah, lalu yang berikut, dalam bacaan Injil tadi, Tuhan Yesus dibaptis ya. Tuhan Yesus dibaptis. Mengapa Tuhan Yesus dibaptis, saudara-saudara? Apakah Tuhan Yesus dibaptis karena dia berdosa juga? Nah, hati-hati pemahaman kita. Tuhan Yesus dibaptis bukan karena dia berdosa ya. Bukan karena dia berdosa. Melainkan apa? Tuhan Yesus mau memperlihatkan bahwa dia sebagai Allah, tetapi dia juga manusia. Dia mau mengalami apa yang kita alami. Seperti itu. Dia mau mengalami apa yang kita alami. Ketika kita dibaptis juga dia mau dibaptis. Supaya mau menjadi teladan bagi kita. Meskipun dia tidak berdosa. Kita dibaptis sebagai penyucian kita dari dosa, tetapi Tuhan Yesus dibaptis bukan karena dia disucikan dari dosa, tetapi itu juga sebagai momen pemutusan Tuhan Yesus untuk melayani. Seperti itu. Lalu yang kedua, peristiwa Tuhan Yesus dibaptis juga mau menegaskan bahwa Yesus mendukung pelayanan Yohanes Pembaptis yang sedang dia emban. Dia mau mendukung pelayanan Yohanes. Dari momen baptisan itu dia mau mengatakan, Yohanes, saya mendukung pelayananmu, sehingga saya mau juga engkau baptis saya. Seperti itu. Dia mensupport pelayanan dari Yohanes. Dan lebih lanjut, peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus itu memperlihatkan tentang Allah Tritunggal. Nah, ini doktrin atau ajaran yang sangat sulit juga ya dimengerti ya Pak Pendeta ya. Sangat sulit dimengerti dengan akal manusia. Allah Tritunggal. Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 tapi 1. 3 pribadi, 1 esensi. Nah, kita lihat tadi dalam bacaan kita. Di situ dikatakan bahwa ada suara dari surga, dari langit. Itu adalah suara Bapa. Yang mengatakan apa? Apa dikatakan di situ? Pokoknya nanti saudara-saudara baca. Ya, dialah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Lalu ada Roh Kudus yang turun dalam bentuk burung merpati. Nah,
Jadi Roh Kudus, burung merpati adalah simbol dari Roh Kudus. Lalu yang berikut ada di situ ada Tuhan Yesus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu adalah gambar yang jelas dari Allah Tritunggal. Allah Tritunggal yang sejak semula bekerja di dalam alam semesta, yang mengerjakan pembebasan dan pemulihan bagi umatnya. Dan pada puncaknya Allah sendiri itu datang dan mengerjakan karya keselamatan di dalam diri Yesus Kristus. Sungguh luar biasa ini Allah Tritunggal. Kalau saudara-saudara baca dalam Alkitab ya tidak ada ya secara tertulis di situ Allah Tritunggal. Tidak. Tapi kalau dibaca semua itu, wah, kita melihat ternyata Allah ini bekerja secara luar biasa sehingga para bapak gereja, para teolog merumuskan kuasa Allah, penyataan diri Allah itu dinyatakan lewat Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi ya seperti itulah otak kita yang terbatas ini pasti tidak bisa menjangkau itu Allah yang tidak terbatas itu. Kalau kita pikir-pikir, tiga, kok kenapa satu? Tiga. Nah, kalau kita pikir-pikir itu bisa-bisa kita menjadi sesat ya. Kita mengatakan Allah itu tiga. Tetapi kalau kita merenungkan, kita menerimanya dengan iman, pasti Tuhan akan menyingkapkan itu dan membuat kita teguh dalam iman dan percaya kepada Allah Tritunggal itu. Jadi seperti itu. Kita hanya bisa menerima dengan iman. Lalu yang terakhir saudara-saudara, tentang kuasa dan karya Roh Kudus. Di mana kuasa dan karya Roh Kudus ini bekerja ketika orang-orang sudah dibaptis? Selanjutnya orang-orang yang telah dibaptis, yang sudah mengerti, ingat ya, yang sudah mengerti dan mengimani makna baptisan itu, kita itu perlu punya kemauan. Saya dan Bapak Ibu Saudara harus punya kemauan, harus punya komitmen untuk membangun kehidupan yang kudus ya. Membangun kehidupan yang kudus. Karena saya dan saudara itu sudah dikuduskan. Dikuduskan dalam, tidak selalu dalam artian disucikan menjadi hidup kudus, harus bersih, harus apa segala macam, tidak. Saya dan Bapak Ibu sudah dikhususkan. Nah, kita sudah dikhususkan menjadi umat-umat Tuhan. Sehingga kita harus mengupayakan kehidupan yang kudus. Kehidupan yang kudus menjauhi segala dosa-dosa, baik itu secara pribadi maupun di dalam persekutuan. Kita harus menjaga kedamaian, berbagi kasih, selalu saling mengampuni, menjaga kekudusan hidup di dalam persekutuan. Dan tentunya itu di dalam bimbingan Roh Kudus dan firman Tuhan. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara, berkomitmen untuk menjaga kekudusan hidup lewat perbuatan tingkah laku kita sehari-hari. Ketika kita baca tadi dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 14 sampai 17, nah di situ memperlihatkan bahwa kuasa dan karya Roh Kudus itu tidak berhenti pada peristiwa pembaptisan ya. Tetapi Roh Kudus akan berkarya dalam kehidupan orang percaya, sehingga dalam kehidupan orang percaya itu akan menghasilkan buah-buah iman. Buah-buah iman itu ditandai dengan kita mau memberi diri untuk dibaptis, itu karena kuasa Roh Kudus ya. Lalu kemudian kehidupan kita itu menjadi lebih baik, taat pada firman Tuhan, mengasihi Tuhan ditunjukkan lewat mengasihi sesama. Dan yang paling jelas itu adalah memperlihatkan buah-buah roh. Buah-buah roh terdapat di mana lagi? Di mana? Di Galatia. Nah, nanti saudara-saudara baca buah roh ya, bukan buah roh, tapi buah roh saja. Buah roh. Disitulah karya Roh Kudus itu diperlihatkan
ketika ada buah-buah iman itu ada dalam kehidupan kita. Dengan begitu saudara-saudara, orang percaya dapat bersaksi tentang imannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Kita menjadi saksi tentang iman kita kepada Yesus Kristus. Karena kita sudah dikuasai Roh Kudus, kita sudah diurapi oleh Roh Kudus. Jangan padamkan api Roh Kudus itu dalam diri kita. Mungkin kita sudah lupa kapan Bapak Ibu Saudara itu dibaptis. Kapan? Tapi firman Tuhan ini meneguhkan kita kembali. Kita adalah orang-orang yang sudah dibaptis, sudah diurapi dengan Roh Kudus. Kiranya api Roh Kudus itu menyala dalam diri kita. Kita pancarkan buah-buah iman kita. Pancarkan buah roh itu dalam diri kita. Tuhan pakai kita untuk menjadi saksi. Dan ingat, saya tekankan lagi, baptisan itu adalah tanda keselamatan yang kelihatan. Tanda keselamatan yang kelihatan. Kalau tanda Bapak Ibu Saudara, apakah tanda itu menjadi tujuan? Bukan ya? Bukan. Kalau Bapak Ibu mau ke pastori, di situ ada tanda, orang bilang nanti kalau lihat rumah itu tandanya di situ belok kiri. Nah, seperti itu. Nah, tanda bukan tujuan, tetapi tanda itu mengarahkan kita pada tujuan yang sesungguhnya. Ya, bisa dipaham ya? Tanda itu mengarahkan kita pada tujuan yang sesungguhnya, yaitu beriman pada Yesus Kristus. Beriman pada Yesus Kristus. Sehingga kita harus punya kemauan untuk dituntun oleh Roh Kudus supaya hidup kita terarah semakin sempurna, semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus.